Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sefri Hidayat di channel YouTube Sefri Hidayat. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan membahas lebih rinci kelanjutan dari video sebelumnya tentang kehidupan di kampus ya, khususnya di Ormawa, organisasi mahasiswa. Eh, Namun sebelum kita berlanjut ke pembahasan utama, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan lonceng notifikasi supaya mendapat pemberitahuan dari video-video terbaru saya. Apabila memang disukai, silakan klik suka. Apabila memang tidak suka, klik tidak suka. Apabila dirasa bermanfaat, bagikan kepada teman-teman yang lain. Apabila ada yang ingin didiskusikan, tulis saja di kolom komentar. Baiklah, terima kasih. Langsung saja ke pembahasan utama. Sebelumnya saya telah membahas tentang mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Kemudian di sana saya menyampaikan sekilas tentang Ormawa atau organisasi mahasiswa yang ada di kampus. Nah, apa sih Ormawa? Nah, organisasi mahasiswa ini adalah organisasi yang dibentuk di lingkungan kampus sesuai jenjang di lingkup kampusnya gitu. Karena di kampus itu kan ada tingkatan universitas secara menyeluruh, kemudian ada tingkatan fakultas dan ada tingkatan masing-masing jurusan. Seperti itu maksudnya. Mungkin itu penjelasan tambahan dari penjelasan yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa di Ormawa itu adalah memiliki kesamaan visi misi, tujuan dan lain-lain. Itu juga benar seperti itu, karena dalam Ormawa itu memiliki visi misi gitu, visi misi, tujuan, kemudian aturan-aturan yang memang harus dijalankan. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan apa saja sih yang Ormawa yang ada di lingkungan kampus. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa ada cakupan universitas, cakupan fakultas, dan jurusan. Nah, di tingkat universitas itu ada dua Ormawa yang memang pada umumnya setiap kampus memiliki, yaitu Ormawa yang memang bergerak di bidang eksekutif dan juga Ormawa yang bergerak di bidang legislatif atau biasa disebut dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga Badan Legislatif Mahasiswa. Perbedaannya apa sih keduanya? Nah, itu nanti akan saya sampaikan juga. Kemudian apabila kita turun lagi ke tingkat fakultas, itu juga sama gitu. Di fakultas pun ada Badan Legislatif Mahasiswa dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan di lingkup jurusan, nah ini yang ada perbedaannya. Biasanya ada kampus yang memang menerapkan hanya eksekutif saja, artinya pelaksana saja, atau biasa disebut dengan himpunan mahasiswa atau HIMA. Nah, HMJ atau sebutan lainnya yang setara dengan hal tersebut. Nah, mengapa ada yang menerapkan ada legislatif dan juga tidak ada gitu. Nah, itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing kampusnya, masing-masing jurusannya. Apakah dirasa perlu untuk mengadakan legislatif di tingkat jurusan atau tidak. Apabila memang ada, biasanya kalau setahu saya di kampus saya itu ada yang disebut dengan BPO, Badan Pengawas Organisasi. Walaupun namanya pengawas, nah itu memang sudah bagian dari legislatif ya, mengawasi. Di dalamnya pun biasanya ada struktur yang mencakup kelegislatifan. Kembali lagi ke pembahasan awal tadi, penyampaian awal. Kita mulai dari BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, sebelum teman-teman lebih jauh gitu, bahwa di kampus itu biasanya itu menganut sistem politik gitu ya. Ada yang menggunakan keluarga mahasiswa, ada yang Republik Mahasiswa. Nah, ada dua ini mungkin nanti di video selanjutnya akan saya bahas juga. Namun yang secara umum saja dulu, apa itu BEM, apa BLM. Tadi BLM adalah organisasi mahasiswa Ormawa yang bergerak di bidang legislatif. Nah, mungkin teman-teman ketika mendengar legislatif teringat pada DPR ya, DPRD atau DPD. Nah, itu sama gitu. Di BLM pun miniatur seperti itu, sama, mirip. Apa saja isinya pun, strukturnya pun sama.
Kalau di Badan Legislatif Mahasiswa, secara strukturnya itu dimulai dari ketua BLM, kemudian ke bawah ada sekretaris bendahara atau biasa kita sebut dengan pengurus inti atau SC, Steering Committee. Kemudian di bawahnya itu ada komisi-komisi. Nah, itu yang membedakan dengan eksekutif. Nah, apa saja komisinya? Yang pertama ada komisi 1, komisi legislasi. Nah, itu biasanya memiliki tugas untuk membuat aturan-aturan, kemudian membuat perundang-undangan yang akan disidangkan dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada komisi administrasi dan anggaran. Nah, sudah jelas dari namanya akan merancang kemudian melaksanakan administrasi dan anggaran yang berlaku di lingkup kerjanya gitu. Seperti tadi ada lingkup universitas, fakultas, dan jurusan. Nah, kemudian komisi 3 adalah bidang pengawasan. Nah, tentunya ini sudah jelas itu dari namanya pun mengawasi, itu ya, pengawasan. Siapa yang diawasi? Tentunya eksekutif, badan eksekutif mahasiswa yang diawasi. Diawasinya seperti apa? Tentunya sesuai dengan program kerja yang sudah direncanakan, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan juga sesuai dengan mekanisme pengawasan yang sudah ditetapkan di masing-masing BLM. Dan yang keempat ada komisi advokasi dan aspirasi dan advokasi. Nah, komisi aspirasi dan advokasi ini memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menampung aspirasi dari mahasiswa di lingkup kerjanya. Menampung aspirasi itu bisa berupa keluhan tentang UKT, tentang sarana prasarana, tentang perkuliahan, dan lain-lain. Nah, itu di BLM. Kemudian yang kedua ada BEM, nah Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, secara strukturnya di atas mirip gitu, bahkan sama. Ada SC, Steering Committee, pengurus inti. Nah, di sana ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Bisa saja ada wakil, bisa saja tidak, tergantung kampusnya. Dan juga bisa juga ada wakil bendahara atau bendahara 2, wakil sekretaris atau sekretaris 2, ataupun tidak. Nah, itu tergantung kebutuhan juga. Tapi yang jelas ada ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian di bawahnya ada departemen atau biasa disebut departemen, divisi, ataupun yang setara dengan hal tersebut. Nah, departemen apa saja yang ada dalam BEM itu tergantung dengan kesepakatan dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh mahasiswa setiap tahunnya untuk diberlakukan 1 tahun kemudian. Nah, apabila disepakati maka akan terbentuk. Nah, biasanya nih yang ada di kampus-kampus di BEM itu yang pertama ada departemen keagamaan, biasanya ada keagamaan, kemudian tentang kesenian, kemudian minat bakat, terus ada pendidikan, kaderisasi. Nah, itu biasanya yang ada itu pokoknya itu. Kemudian nanti ada sosial masyarakat, kemudian ada yang lain-lain, itu tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Nah, secara struktur di eksekutif itu biasanya sangat bervariasi, bahkan ada yang menggunakan istilah kementerian, ada yang menggunakan istilah yang lain juga gitu ya, karena memiliki karakter dan juga ciri khas masing-masing di setiap kampusnya. Nah, kemudian yang ketiga ada himpunan mahasiswa. Nah, di himpunan mahasiswa juga sama seperti BEM persis ya, strukturnya, kemudian tugas pokok dan fungsinya pun sama gitu. Hanya saja yang berbeda itu ruang lingkup kerjanya di tingkat jurusan. Kalau BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu biasanya di tingkat fakultas ataupun universitas, cakupannya lebih luas lagi. Karena biasanya di fakultas itu kan ada lebih dari 1 jurusan seperti itu. Apalagi di cakupan universitas, nah membawahi di sana itu ada fakultas-fakultas. Kemudian bedanya di BLM dan BEM itu, kalau di BEM itu melaksanakan kan, pelaksana program kerja. Nah, program kerjanya tentunya bermacam-macam. Nah, biasanya kalau teman-teman mahasiswa baru ketika masuk kan ada ospek tuh. Nah, biasanya ospek itu menjadi program dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Menyeluruh biasanya kalau ospek, karena pengenalan kampus orientasi mahasiswa itu bertahap biasanya dari tingkat universitas, kemudian turun ke fakultas, kemudian turun ke jurusan. Jadi semuanya itu akan melaksanakan kegiatan ospek. Nah, itu salah satu program dari
badan eksekutif mahasiswa. Kemudian nanti ada pengajian, kemudian ada eh, penggalangan dana, atau mungkin yang lainnya tentang diskusi-diskusi yang secara umum, seminar nasional, itu pelaksanaannya oleh eksekutif, oleh himpunan ataupun oleh badan eksekutif mahasiswa. Nah, kemudian banyak yang melihat atau menganggap bahwa orang-orang yang duduk di BEM itu, atau di BLM atau di Ormawa khususnya, eh, ngapain sih tugasnya gitu ya, ngapain tugasnya, gitu-gitu doang gitu. Karena kebetulan saya beberapa tahun lalu juga mengikuti Ormawa seperti itu sebagai pengurus. eh, Mungkin perlu teman-teman ketahui gitu bahwa di Ormawa itu yang jelas, yang pertama kami mencari pengalaman, mencari relasi, mencari ilmu seperti itu, karena di dalam kelas hal-hal yang memang di Ormawa itu tidak didapatkan. Contohnya birokrasi gitu. Di Ormawa kami akan mengetahui bagaimana tentang perizinan suatu ruangan, perizinan tempat, perizinan kegiatan yang utama. Nah, itu kita tahu bagaimana disposisi itu dilaksanakan. Nah, itu tentunya sangat ribet ya. Sangat, bukan ribet sebenarnya sih. Perlu usaha lebih gitu. Perlu usaha lebih, apalagi nanti ada eh, hal-hal yang memang perjuangkan lebih gitu, karena setiap orang memiliki karakteristik berbeda ya. Kita harus bisa menyesuaikan bagaimana cara kita meyakinkan gitu, meyakinkan dekan, meyakinkan rektor bahwa kita akan melaksanakan kegiatan A harus terlaksana. Itu bagaimana caranya memberikan penguatan dan lain-lain, itu uh, ada seninya gitu, perlu dipelajari dan harus ditekuni gitu, karena kalau tidak ya kita tidak bisa berbicara apa-apa gitu. Nah itu kemudian teman-teman mahasiswa juga yang tidak mengikuti itu, bahwa kami di Ormawa, apabila di dalam Ormawa itu ya kegiatannya untuk melayani mahasiswa yang lain juga seperti itu, karena dibentuknya himpunan mahasiswa itu untuk memberikan wadah dalam mahasiswa secara umumnya gitu, mewakili mahasiswa secara umum. Begitupun di BLM, di BEM, ataupun di tingkat fakultas ataupun universitas gitu. Jadi marilah bersinergi seperti itu. Itu mungkin pesan pribadi dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.